Naiklah kau, naik, 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 naik. Ya, jadi puasa itu bagus teman-teman buat melatih tubuh kita untuk semakin bisa dapat menguasai diri, itu boleh, bagus. Silakan bintang apa nih? Biasa. Shalom ya. Ya, silakan. Ya, thank you sebelumnya ya. Yang mau saya tanyakan ada dua hal. Pertama dalam perjanjian. Saya nggak bisa dengar suaramu kalau keluar dari aplikasi. Disebut tegar tengkuk, di situ kan Allah mau membinasakan. Nah, tetapi Musa berbicara kepada Allah untuk mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan di situ disebutkan bahwa Allah menyesal. Arti menyesal dalam ayat itu bagaimana ya Kak, dalam cerita itu? Apakah karena kan di beberapa kitab lain dikatakan bahwa Allah tidak bisa menyesal seperti itu Kak? Ya, Allah menyesal di ayat berapa ya? Oke. Di ayat yang ke-30, ayat 14 ya. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hambamu itu, sebab engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri yang berpihak kepada mereka. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri, dan telah kujanjikan dan kuberikan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung, kedua loh hukum Allah dalam tangannya ya. Allah menyesal dalam hal ini itu bukan berarti Allah itu menyesalkan apa yang akan dia lakukan, bukan. Menyesal di sini itu mengertinya adalah menyayangkan. Karena nakam itu artinya menyayangkan. Sama seperti manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka menyesallah Allah menciptakan mereka. Apakah menyesal artian tadinya tidak tahu, lalu kemudian ketika tahu lalu dia menyesali semuanya? Bukan. Dan lagi pula ini Musa yang menuliskan ekspresi Allah. Jadi Allah itu seolah-olah dipersonifikasi. Sama seperti hikmat itu berjalan-jalan melintasi gunung-gunung. Apakah hikmat bisa punya kaki lalu berjalan? Tidak. Ya, itu dipersonifikasi namanya. Demikian juga dengan ekspresi Allah. Musa itu seperti memanusiakan Allah. Lalu tangan Allah diayunkan ya. Lalu Allah berjalan-jalan. Lalu wajah Allah menyinari. Apakah Allah punya wajah? Apakah Allah punya tangan? Apakah Allah punya kaki? Enggak. Tangan Allah yang akan menyertai kamu. Gadainya. Apakah Tuhan punya tongkat seperti gada yang gede? Itu enggak punya. Jadi itu dipersonifikasi seolah-olah digambarkan seperti manusia. Demikian juga dengan menyesal Allah. Begitu, ya? Oke, terima kasih. Mau tanya satu lagi boleh? Ya, yang kedua ada dari kitab Wahyu 22 ayat 15, di mana disebutkan para anjing-anjing lalu orang-orang sundal itu tinggal di luar surga. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, saya pernah mendengar beberapa pendeta itu mengatakan bahwa orang Kristen yang jika mereka sampai mati tidak bertobat, mereka termasuk dalam golongan itu. Jadi mereka tidak masuk neraka, tapi mereka menjadi dalam tanda kutip gelandangan surga seperti itu, karena mereka tinggal di luar gerbang. Nah, dan mereka juga menghubungkan bahwa kalau tidak bertobat selamat itu karena di Roma 9 ayat 10 dikatakan bahwa jika dengan mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan dengan hatimu percaya Dia telah dibangkitkan dari kematian, kita diselamatkan dan cukup dengan itu. Tapi ya hasilnya tidak masuk neraka tapi menjadi gelandangan surga. Lah, itu menurut pandangan Elia gimana seperti itu? Terima kasih. Ya. Berbahagialah mereka membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Ingat, masuk hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu, kota kudus ya. Tetapi tukang-tukang sihir, orang-orang sundal dan pembunuh, penyembah berhala,
yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Berarti tinggal di luar dari hidup kan? Di luar hidup itu apa? Ya kematian berarti ya. Hah? Kematian, kebinasaan. Ya udah. Baca dong ayat 14-nya. Di luar dari kehidupan maksudnya. Ya mati. Oke, ya karena kadang ada yang bilang beberapa pendeta itu bahwa hanya cukup tadi Kak dengan di ayat yang di kitab Roma mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan lalu percaya telah dibangkitkan dari kematian. Mengaku Yesus hanya Tuhan itu juga tidak hanya dengan mulut tapi juga dengan tindakan. Itu maksudnya. Percaya itu pistis, iman itu pistis, mempercayakan dan menjadi seperti apa yang dia percayai. Gitu ya. Oke, terima kasih. Itu cukup. Tuhan memberkati. Oke. Baik, teman-teman. Oke, sepertinya saya akhiri dulu sampai di sini pada malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Saya harus istirahat soalnya saya juga tadi baru melayani. Sudah jam 11. Jadi besok kita akan ketemu lagi. Besok ya, hari apa besok? Hari Kamis ya. Kamis tuh ngapain ya saya ya? Oh enggak ada. Besok kita ketemu lagi ya malam ya. Besok kita ketemu malam. Kita akan bahas lagi, belajar lagi firman Tuhan. Ya, kita berterima kasih kepada Allah kita yang hidup. Karena dia selalu bersama dengan kita. Biarlah dia selalu mengasihi kita. Kita juga selalu berusaha untuk mengasihi Allah di dalam segala tingkah laku dan perbuatan kita. Ya, jadi segala puji dan syukur bagi kemuliaan Allah. Aku mengingat hari yang menakutkan itu. Aku meratapi perbuatanku yang jahat. Dengan keberanian apa ku kan memandang sang hakim. Apakah yang akan ku jawab di hadapan raja yang tak berkebinasaan itu? Maka aku hanya berseru, kasihanilah aku ya Kristus Tuhanku, orang berdosa ini. Hadiahkanlah pertobatan kepadaku sebelum aku mati. Kasihanilah aku ya Kristus Tuhan dan Allahku. Apakah yang kau kejar wahai jiwaku? Apakah yang kau dambakan wahai jiwaku? Mengapa engkau tertawan dengan dunia ini? Dan kau tak melihat orang-orang yang telah mati hanya berdiam dalam petinya dan kemudian dilupakan. Itukah yang kau cari wahai jiwaku? Hadiahkanlah kepadaku pertobatan yang kudus, agar ku bersabda sebagaimana Rasulmu yang mulia bersabda. Aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Amin. Oke, thank you teman-teman. Itu judul lagunya apa? Nggak ada. Itu lagu ciptaan saya. Asal-asalnya. Thank you ya semua ya. Kita ketemu lagi besok. Tuhan berkati. Terima kasih yang udah tap-tap layar, yang udah lakukan semuanya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Biarlah namanya yang selalu besar, kita yang selalu kecil. Nama yang dimuliakan, biar kita memuji dan mengagungkan betapa besar dan rahmat dan kasih setia Allah kita yang mulia itu. Agar di dalam pemberitaan akan namanya yang kudus, kita oleh karena kasih karunia-Nya menjangkau semua orang yang dengan cara itu mereka dapat diselamatkan. Tuhan memberkati. Shalom.